Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan project yang berjudul Mencek Sistem Screening Kesehatan Mental berbasis web menggunakan DLSS 21 untuk mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kesehatan mental merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan keberhasilan seseorang, terutama bagi mahasiswa. Menurut data World Health Organization atau WHO tahun 2023, depresi merupakan salah satu penyebab utama disabilitas di dunia dan mempengaruhi lebih dari 280 juta orang secara global. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa menghadapi berbagai tekanan akademik, sosial, maupun psikologis. Tuntutan perkuliahan, target nilai, hubungan sosial, serta berbagai masalah pribadi dapat meningkatkan risiko terjadinya stres, kecemasan, dan depresi. Permasalahan kesehatan mental juga menjadi perhatian di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Pasca pandemi COVID-19, banyak mahasiswa masih menghadapi dampak psikologis yang disertai dengan meningkatnya beban akademik. Di sisi lain, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental atau mencari bantuan profesional masih tergolong rendah. Akibatnya, berbagai masalah psikologis sering kali terlambat dikenali dan ditangani, sehingga berpotensi mempengaruhi prestasi akademik maupun kualitas hidup mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem data terkini yang mampu membantu mahasiswa memahami kondisi kesehatan mental mereka sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang diberi nama Mencek. Mencek ini menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale 21 atau DLSS 21, yaitu alat ukur psikometrik yang telah tervalidasi secara klinis dan banyak digunakan untuk mengukur 3 aspek kesehatan mental, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Instrumen ini terdiri dari 21 pertanyaan dengan skala penilaian 0 sampai 3. Hasil yang diperoleh kemudian dihitung secara otomatis dan diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu normal, ringan, sedang, berat, parah, hingga sangat parah. Selain menampilkan hasil screening, sistem juga memberikan penjelasan yang informatif dan empatik mengenai kondisi pengguna. Pengembangan Mencek ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu prototipe aplikasi web menghitung skor DLSS 21 dengan otomatis dan klasifikasi tingkat depresi mahasiswa UNESA yang sistemnya dapat mengkalkulasikan hasil screening secara real-time dan akurat. Kemudian yang kedua, menyediakan hasil screening yang informatif dan mudah dipahami, disertai rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan kategori hasil yang diperoleh pengguna untuk kategori parah dan sangat parah. Sistem juga menyediakan protokol darurat berupa informasi layanan, bantuan profesional, dan kontak yang dapat dihubungi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Memastikan kualitas sistem melalui pengujian yang menyeluruh melalui aspek fungsionalitas antarmuka pengguna dan keamanan kinerja dan kompatibilitas sistem. Mencek ini dikembangkan sebagai sistem screening kesehatan mental berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa perlu instalasi aplikasi. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat melakukan screening kesehatan mental secara mandiri, memperoleh gambaran awal mengenai kondisi mereka, serta mendapatkan rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil yang diperoleh. Perlu ditekankan bahwa Mencek ini bukan merupakan alat diagnosis klinis dan tidak menggantikan peran psikolog maupun psikiater. Sistem ini berfungsi sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental serta mendorong mahasiswa mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Dengan adanya Mencek, diharapkan mahasiswa UNESA dapat lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya dan memperoleh akses screening yang mudah serta mendapatkan dukungan yang tepat sejak dini. Pembahasan selanjutnya ialah software arsitektur. Di sini saya menggunakan pendekatan client server side. Menggunakan gambar diagram tersebut ada 4 komponen yang saling terhubung yang membuat sistem dapat bekerja secara optimal. Yang pertama ada tampilan klien. Di sini ada web admin atau BK. Nah, di sini ada di dalam webnya tersebut ada dashboard, monitoring, dan laporan, dan juga ada mobile app untuk mahasiswa untuk screening desk 21, hasil, dan rekomendasi. Dari sisi klien, kita
berhubung ke internet. Dari internet menggunakan protokol HTTPS yang menuju ke CDN server dan CI atau CD. Nah, layer kedua CN atau CD ini ialah sebagai permintaan dari jaringan internet melewati lapisan distribusi ini untuk meningkatkan performanya. Nah, sedangkan CDN bertugas untuk melakukan respons dan mengirimkan konten kepada klien dengan lebih cepat, mengurangi jarak fisik pemusatan data. Nah, untuk sedangkan CI atau CD bertugas untuk memproses automate, build, test, dan deployment secara otomatis setiap kali dapat pembaruan kode, memastikan aplikasi selalu dalam kondisi update sebelum dijalankan. Nah, dari CDN server dan CI/CD ini dari ke internet menggunakan protokol HTTPS tersebut, kita menuju ke proses yang ketiga, ialah kita menggunakan server side ke Express.js atau Node.js sebagai API server. Nah, inti dari sistem ini adalah Express.js API server berbasis Node.js yang menangani seluruh logika bisnis aplikasi, meliputi authentication, questionnaire, DES21 scoring engine, recommendation, history, and dashboard, dan analitik, autentikasi dan otorisasi penggunaan, dan kuesioner, pengelolaan kuesioner. DES21 scoring engine sebagai mesin penilaian untuk menghitung skor hasil screening. Selanjutnya ada recommendation, sistem pemberian rekomendasi berdasarkan hasil skor. Yang selanjutnya ada history dan dashboard, pengelolaan riwayat screening dan data dashboard. Yang terakhir adalah analytics dan analisis data penggunaan sistem. API server juga terhubung dengan komponen change atau Redis yang bersifat opsional. Redis berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk mengurangi latency response dan meningkatkan beban pada database utama dengan cara menyimpan data yang sering diakses agar tidak perlu selalu mengambil data dari database. Nah, yang terakhir ada database ekosistem. Di sini layer terakhir sebagai arsitektur database ekosistem, lapisan terakhir yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data yang telah diterima dari layer sebelumnya secara aman. Di sini saya menggunakan Supabase yang bersifat Postgre, merupakan database relasional utama yang menyimpan seluruh data utama sebagai pusat informasi ataupun rekaman dari aplikasi yang telah bekerja. Nah, dari Supabase ini ada juga backup database, Supabase PostgreSQL. Database cadangan yang menjalankan proses otomatis backup dan replication secara berkala dari database utama. Komponen ini memastikan bahwa jika terjadi kegagalan pada database utama, data tetap aman dan sistem dapat dipulihkan tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya ada software designer. Di sini saya menggunakan tiga tampilan, yaitu ada presentation layer, business logic, dan data layer. Yang pertama ada presentasi layer. Lapisan ini adalah presentasi layer, lapisan sebagai awal pengguna melihat dan berinteraksi secara langsung dari sistem yang telah ada pada handphone atau laptop. Layer ini sebagai website yang mudah digunakan dan interaktif untuk digunakan. Isi dari layer presentasi tersebut ada dalam login untuk admin BK, juga ada untuk mahasiswa. Selanjutnya ada dashboard view sebagai ringkasan statistik dan aktivitas pengguna. Nah, selanjutnya ada DES21 kuesionernya untuk pengisian kuesioner DES21. Selanjutnya ada screening result view, menampilkan hasil screening, skor, dan kategori depresi. Yang terakhir ada guidance dan education view, panduan rekomendasi dan edukasi kesehatan mental. Nah, dari presentation layer kita menuju ke business logic-nya. Lapisan ini sebagai inti atau otak dalam sebuah sistem yang berisi semua data yang telah diinput oleh pengguna, lalu diproses oleh layer ini sebelum ditampilkan di halaman pengguna atau disimpan ke layar terakhir. Layer ini berisi ada modul authentication, selanjutnya ada dashboard history, yang ketiga ada questionnaire modul, yang keempat ada recommendation modul. Nah, dari keempat ini nanti ada sebuah otak, yaitu sebagai inti core atau DES21 score engineering untuk menghitung skor DES21 sesuai aturan standar dan
menentukan kategori tingkat depresi. Nah, dalam tes 21 penghitungannya ialah kali 2. Dikarenakan biasanya tes menggunakan pertanyaan 42, sedangkan kita menggunakan tes 21 agar pertanyaannya lebih sedikit tapi mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang terakhir ada data layer, lapisan terakhir yang menjadi tempat penyimpanan seluruh data yang telah diproses oleh layer sebelumnya. Yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyimpan data isi dari layer ini adalah user repository, questionnaire repository, evidence repository, dan yang terakhir ada history repository. Nah, di sini saya juga menggunakan teknologi data source menggunakan Supabase Postgre database. Keunggulannya ialah real time, RLS, auto backup, dan scalable. Untuk teknologi stacknya, kita menggunakan frontend untuk React Native, style menggunakan Tailwind CSS, backend menggunakan Express.js, database menggunakan Supabase, out menggunakan JWT Association, deployment kita menggunakan Vercel. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang QA telah kita lakukan. Itu untuk UI-nya udah berhasil semua, cuma perlu perbaikan sedikit-sedikit aja. Seperti kita contoh di sini bagian kalau kita ngeklik penjelasan tentang DAS 21 itu harusnya itu kan munculnya dari atas ya, dari penjelasan tentang apa itu DASS seperti itu, tapi di sistem kami itu masih munculnya itu dari tengah, jadi nggak pas atas, nggak pas penjelasannya gitu. Terus itu juga menyisipkan bukti screenshotannya. Kemudian ini untuk di akses BK itu ketika ada filternya gitu kan. Nah, di situ belum ada filter untuk kategori normal dan ringan gitu. Oke, selanjutnya yaitu default log. Default log ini kita punya 16 default log. Yang pertama kita bahas dari yang pertama ya. Untuk API itu kita mempunyai intinya itu dua API yang belum benar-benar jadi, yaitu API profile sama password. Untuk API profile user itu ketika saya cek di Postman itu belum bisa mengganti foto profil, belum bisa mengganti edit nama user, tapi ketika dilakukan di UI itu bisa dilakukan. Kemudian ada API password, itu ketika di UI juga kita lakukan testing itu bisa edit password, tetapi kalau di Postman itu belum bisa. Kemudian ada database, yaitu keamanan data. Itu kita ingin memperbaiki untuk data nick mahasiswa itu kita enkripsi address atau masking nick dalam UI untuk menjaga keamanan data. Kemudian ada security IDOR, yaitu belum adanya API history di bagian student dengan token user masing-masing. Selanjutnya itu security access control. Ketika kita cek itu yang errornya itu 403, itu endpostnya itu belum tersedia, maka dari itu kita perlu perbaikan. Kemudian security token yaitu muncul error 404 karena API profile user belum ada. Kemudian security browse versi itu setelah kita coba itu tidak ada tindakan pemblokiran saat melakukan percobaan login berkali-kali, sekitar 20 kali. Itu cuma pemberitahuan error aja, nggak ada pemblokiran. Kemudian security yaitu session security, yaitu cookie-nya itu kosong ketika kita cek di Chrome. Kemudian ada performa API response time, yaitu responnya itu lebih dari 500 ms. Kemudian ada load time,
itu menampilkan dashboard admin dengan semua grafiknya itu lebih dari 3 detik. Kemudian ada performa, yaitu resource size, yaitu total halaman beranda lebih dari 2 MB, yaitu sekitar 2,1 MB. Cuma sedikit tapi kan melebihi target ya. Nah, selanjutnya ada load test, yaitu setelah kita coba itu respon waktunya itu melebihi target dan plotnya itu gagal. Kemudian ada mobil performa, yaitu performa LCP dan FCP-nya itu terlalu tinggi, jadi perlu diperbaiki lagi. Dan yang terakhir adalah network throttling, yaitu waktu membuat halaman beranda masih melebihi target, yaitu kalau fullnya itu sekitar 6,25 detik. Kalau untuk beranda loading beranda itu benar sudah sesuai target, yaitu 3 detik. Untuk keseluruhannya itu 94%-nya itu sudah berhasil semua. Ini adalah tampilan dari website kita, yaitu Medcheck Deteksi Dini Depresi. Di halaman beranda ini ada menu navigasi untuk tes mulai sekarang dan pelajari lebih lanjut. Kemudian ada pemilihan cara untuk memulai, yaitu tanpa register dan harus login dulu. Kemudian ada fitur unggulan, yaitu hasil instan, menggunakan metode ilmiah DISS 21 dan privasi terjaga. Nah, di bawah ini ada penjelasan singkat tentang apa itu DISS 21 dan navigasi langsung ke menu tentang DISS 21. Nah, di menu tentang DISS 21 ini yang pertama ada pengertiannya sendiri, kemudian penjelasan tentang skalanya, cara kerjanya, metode penelitiannya, kemudian ada sistem penilaiannya, dan yang terakhir catatan penting. Nah, di halaman beranda ini kita coba mulai tes sekarang. Nah, di sini kita ada penjelasan tentang Anda login sebagai quiz dan hasil tidak akan tersimpan setelah keluar dari website. Ini sesuai dengan konsep awal kita ya. Kemudian kita coba isi tes ini. Halaman terakhir di pertanyaan 21 itu tombol selanjutnya itu lihat hasil atau melakukan submit dari pengisian kuesioner. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya, yaitu tingkat depresi yang sedang saya alami, yaitu sedang dengan skor 20. Jalannya, kemudian panduan awalnya, skor per subskalanya. Kemudian di sini ada peringatan bahwa ini hanya scanning awal, bukan diagnosis medis. Dan di sini juga ada pilihan, yaitu sudah punya akun login atau yang menyimpan hasil, yaitu login juga. Kemudian di sini ada navigasi tes ulang, kembali ke beranda, dan di sini ada unduh hasil PDF. Kita juga bisa mengunduh hasil PDF. Dan hasilnya itu keluar, tetapi tidak ada identitas yang tertuliskan di hasil. Seperti itu. Boleh kita aplikasi balik beranda. Nah, di sini kita coba untuk login sebagai user. Kita pakai Ahmad Fauzi ini, kemudian masukkan password. Ini adalah tampilan dari dashboard atas nama Ahmad Fauzi. Di sini ada peringatan bahwa Ahmad Fauzi ini sangat perlu melakukan konsultasi OBK karena hasil dari total 6 tes di sini, hasil terakhirnya itu sangat parah dan dia harus segera menghubungi tenaga profesional dan rata-rata skor 38. Nah, di sini tuh misal kita mau menghubungi nomor yang ini. Nah, kita di sini juga sudah menyiapkan template chatnya agar mahasiswa tuh tidak bingung mau chat gimana ya, kayak gitu. Tinggal ganti nama, NIM, prodi, dan lain-lain, data diri pokoknya. Terus kayak hasilnya itu tinggal ganti juga. Kemudian di scroll ke bawah itu ada mulai tes. Ini untuk melakukan tes ulang. Terus kemudian ini ada profil singkat dari mahasiswa itu sendiri, ada grafik,
grafik yang sangat interaktif ini. Kemudian ada menu cepat ke tes baru, panduan untuk mengatasi, dan tentang DAFS. Kemudian di sini juga ada jadwal konseling. Jika sudah dibuatkan oleh BK, maka di sini akan tampil. Terus ini ada butuh bantuan BK. Kemudian ini ada pengaturan akun, ada pengaturan profil dan keluar, dan yang terakhir ada riwayat tes lengkap. Ini bisa dilihat, bisa diunduh secara PDF dan dapat dilihat juga. Nah, ini untuk tampilan yang sangat parah dan parah itu nanti akan muncul seperti ini, peringatan untuk segera menghubungi BK. Nah, di sini hasilnya sama seperti yang tadi pada hasil tanpa login ya. Ini ada kategori skornya itu apa, terus ada bisa unduh PDF juga. Kalau unduh PDF di sini, ini sudah ada nama identitasnya bahwa mahasiswa ini dengan tingkat tugas ini gitu. Ini untuk perluan konsultasi nanti ke BK. Kemudian ada lihat panduan mengatasinya. Ini ada panduan mengatasinya. Ada secara mandiri, bantuan profesional, komunitas. Tuh. Kalau untuk panduan mandirinya itu ini peringatan yang pertama, kemudian ada tes secara fisik, olahraga secara fisik, kesehatan mental, kemudian koneksi sosial dan aktivitas yang menyenangkan. Ini contoh-contoh aktivitasnya. Kemudian untuk bantuan profesional itu isinya ada psikolog, psikiater, dan hotline, serta layanan BK dan platform konseling online lainnya yang bisa diakses secara mandiri. Kemudian untuk komunitasnya itu ada support group, komunitas online, ini tips untuk bergabungnya juga. Kemudian ada di kampus itu ada aktivitas seperti PMK wisata alam atau olahraga, dan ini tuh bisa membantu kita untuk sedikit mengurangi depresi ya, untuk penanganan awal lah seperti itu. Kemudian apa lagi ya, udah. Terus di atas sendiri ini ada menu navigasi. Yang pertama ada beranda tentang DASS 21, dashboard, dan panduan. Untuk panduan ini sama hasilnya sama yang tadi kita lihat di lewat tes ya, kayak gitu. Terus untuk ya kita coba tes ulang, kita lakukan tes ulang. Nah, di sini langsung muncul disclaimer bahwa aplikasi ini hanya scanning awal, bukan diagnosis medis. Nah, coba kita isi dulu. Nah, ini proses submitnya, dan untuk hasilnya itu sedang dengan skor 20. Nah, di sini langsung turun ya, dari yang skornya 42 sekarang jadi 20 dengan kategori sedang. Kemudian kita coba unduh di sini juga bisa. Setelah itu coba kita edit profil. Profil ini di bawah ada keamanan. Misal kita mau ubah passwordnya, kita masukkan password saat ini, kita ubah password yang baru, terus kita pencet simpan password baru. Nah, password sudah berhasil diperbarui. Oke, di sini di profil ini kita coba perbarui nama lengkap mungkin ya. Kita ganti dengan ganteng banget. Udah, terus masternya kita ganti menjadi 7 gitu. Terus langsung simpan perubahan. Nah, data sudah berhasil diperbarui. Nah, namanya sudah langsung ganti. Terus nah, itu yang terakhir yaitu navigasi ke keluar. Kita pencet keluar. Nah, tuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur PK dengan email budisantoso@universitas.id dengan password PK123. Nah, setelah login, kita akan diarahkan pada beranda. Nah, pada beranda ini terdapat jumlah kasus perhatian, terdapat 7, dan satunya yaitu
satu sangat parah dan parah. Di sini juga kita dapat melihat kategori urgent, prioritas tinggi, serta semua kasus. Dan di sini kita dapat melihat detail dari hasil screening mahasiswa. Contohnya pada Ahmad Fauzi. Nah, kita dapat melihat detailnya seperti ini. Nah, di sini terdapat nama, NIM, NIK, serta program studi, semester, lalu hasil riwayat skor tesnya seperti ini. Dan mahasiswa dapat menghubungi mahasiswa dan dapat menghubungi dan mengirimkan email. Selanjutnya pada kasus mahasiswa, di sini kita dapat mencari dari nama, NIM, NIK atau fakultas. Dan di sini kita juga dapat memfilter tingkatannya, sangat parah, parah atau sedang. Dan di sini dapat filter fakultas juga, program studi. Kemudian di sini juga kita dapat melihat detailnya seperti ini. Riwayat tesnya pada tanggal berapa, bulan berapa, dengan kategori berapa, serta tingkatannya. Nah, ini sudah membaik ya dari riwayat tesnya. Di sini dapat menghubungi, kirim email, dan jadwal konseling juga. Selanjutnya, kita beralih ke rekam medis. Di sini, fitur rekam medis ini digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat layanan konseling yang telah diberikan kepada mahasiswa. Data yang tersimpan meliputi identitas mahasiswa, tanggal konsultasi, jenis sesi konseling, nama konselor, hasil diagnosis, serta rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Seluruh data rekam medis dapat ditinjau kembali melalui fitur detail maupun dapat diunduh melalui PDF sebagai dokumentasi resmi. Dengan adanya fitur ini, proses pencatatan dan evaluasi perkembangan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini bisa melihat detail juga dengan informasi mahasiswa tersebut. Lalu kita dapat mengunduh PDF-nya. Nah, di sini hasil PDF-nya sebagai surat resminya. Dapat catatan konselor juga, nama konselor, dan data konsultasi. Oke, selanjutnya kita lihat ke jadwal konseling. Nah, di jadwal konseling ini digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas layanan konseling yang akan maupun telah dilaksanakan. Pada halaman ini, konselor dapat membuat jadwal baru, melihat jadwal yang akan datang, memantau sesi yang sedang berlangsung, serta melihat riwayat yang telah selesai. Ini dapat memfilter hari, kalender di sini mau bulan, tanggal berapa, dan hari, bulan, tahun. Nah, pada tahun 2026 terdapat jadwal konseling dan kita bisa menandai selesai jika sudah selesai, atau membatalkan, atau bahkan mengedit. Akhirnya kita juga dapat menambahkan jadwal juga di sini. Lalu ini juga jika scroll ke bawah juga dapat menambahkan jadwal konseling baru. Kita contoh pada jam 9 dengan durasi 60 menit. Kita tinggi. Nah, di sini juga bisa mendapatkan catatan. Lalu kita simpan. Nah, ini terdapat pop out bahwa sudah tersimpan. Nah, ini sudah tercatat di sini ya. Pada jam 9
kemudian durasinya 60 menit. Nah, di sini dapat warna-warna ini untuk membedakan bahwa ini yang belum dan yang sudah. Kemudian kita lanjut ke manajemen pertanyaan. Pada fitur manajemen pertanyaan ini digunakan untuk mengelola instrumen DASS 21 yang menjadi dasar proses screening pada sistem. Halaman ini berisi dari 21 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Dan dari masing-masing tersebut memiliki 7 pertanyaan. 7 pertanyaan depresi, 7 pertanyaan kecemasan, dan 7 pertanyaan mengenai stres. Dan setiap pertanyaan memiliki bobot penilaian sesuai standar, yaitu mulai dari 0 hingga ke 3. Fitur ini memungkinkan administrator atau pihak dalam yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap instrumen asesmen agar tetap sesuai dengan standar psikometri yang digunakan. Nah, di sini kita juga dapat mengedit pertanyaan, lalu menyimpan perubahan. Nah, jika sudah tersimpan, tadi terdapat pop-up-nya, notifikasinya, seperti itu. Di bagian role admin, terlebih dahulu kita masuk ke bagian login di pojok kanan atas. Nah, kita masukkan terlebih dahulu sesuai dengan demo kredensial yang ada di role admin, gunakan email admin sistem universitas.ac.id, gunakan password admin 123. Admin 123. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, artinya tampilan kita berhasil ya. Nah, selamat datang admin sistem sesuai nama kita yang ada di bagian profil. Ini ada admin sistem. Selanjutnya ada total mahasiswanya ada 20. Informasi selanjutnya ada total tes konselor, jumlah konselornya. Yang terakhir ada kasus kritis. Ada berapa sih? Ada 6. Ada parah dan sangat parah. 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Di sini saya membuat 2 diagram, yaitu diagram lingkaran dan diagram histogram. Selanjutnya ada informasi tren tes bulanan dari Maret ada 10 meningkat menjadi 14 dan Mei berkurang menjadi 4. Distribusi fakultas ada 7, didominasi oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, aktivitas terbarunya ada 10 yang paling terbaru. Selanjutnya di manajemen user. Nah, di tampilan ini dikelola oleh database Superbase, terhubung oleh Superbase. Nah, hanya terhubung maka ini hijau. Nah, total usernya ada 24, yang diantara 20 mahasiswa, 2 BK dan 2 admin. Di sini kita bisa searching barang, misalkan kita menggunakan nama admin sistem seperti itu. Nah, muncul dari sebagai administrator tidak ada NIM dan fakultasnya. Apabila kita mencari mahasiswa, misalkan di bagian sini ada Hendra Gunawan, maka kita tulis Hendra. Nah, bekerja ya. Nah, misalkan kita searching secara mahasiswa, di sini mahasiswa kita bisa menggunakan program studi, FEB, dan program studinya berganti-ganti ya, sesuai dengan fakultasnya. Misalkan Visipol ada maksudnya komunikasi dan politik, diulangin, misalkan PSDKU ada pendidikan teoris dan manajemen. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti ini fakultasnya, dan ada NIM-nya juga. Di sini ada BK dan administratornya. Oh iya, ini karena di sini searchingnya fakultas PSDKU, jadi kita bisa menjadi semua fakultas dulu. Nah muncul ya di bagian sharing dan administrator juga tampil. Nah, kita coba nonaktifkan Budi edit namanya ya. Misalkan Budi Hartono Haryadi, kita hapus Haryadinya, simpan perubahan. Nah, kita tunggu itu. Nah, berhasil ya, namanya juga ganti menjadi Budi Hartono. Nah, misalkan kita nonaktifkan, maka si Budi Hartono ini tidak masuk nanti di bagian akhir, nanti kita tes ulang ya. Nah, apabila misalkan kita hapus Budi Hartono-nya, sebelumnya kita simpan terlebih dahulu email Budi Hartono, nanti kita tes ya. Kita hapus user. Nah, tetap saja Budi Hartono-nya nggak ada. Misalkan Budi Hartono. Nah, bekerja ya, tidak ada. Misalkan kita tambah user administrator aja. Misalkan namanya Jenar, menggunakan email jenar@universitas.ac.id, menggunakan password yang ada di biasanya in 123. Simpan user.
data sudah ditambahkan. Misalkan kita memilih Jenar, terus ada di laporan sistem. Apabila datanya tertambah terus, ini kita bisa perbarui data. Nah, ini ada sorting bulanan, di bulan Mei, Januari sampai Desember ada di tahunnya. Nah, apabila kita menggunakan tahunan, maka seluruh datanya nanti akan muncul. Di selanjutnya ada statistik. Tren bulanannya ini ada total 26. Nah, kenapa di bagian beranda tadi ada 28? Karena si Budi Atongnya kita hapus ya. Nah, sama kan? Total mahasiswa juga ada 19, total tes ada 26 juga. Statistik, ini ada jumlah tesnya. Karena Budi Atongnya terhapus, jadi otomatis ikut kehapus. Nah, misalkan kita bisa ngedit juga. Ini misalkan kita tambahkan titik, simpan perubahan. Nah, ini juga nambah. Nah, selanjutnya di bagian profil ini kita bisa mengganti profilnya. Kita ganti di bagian picture. Nah, misalkan mbak ini ya, set kita nama lengkapnya ganti, tambahkan admin sistem kece. Emailnya tetap aja. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, data bisa diperbarui. Tampilannya juga ganti ya. Di sini juga admin kece. Nah, ubah passwordnya masih juga bisa. Misalkan tadi kan namanya admin 123, misalkan kita ganti admin 12. Nah, di sini admin 12. Di sini sama ya, admin 12. Simpan passwordnya. Password baru diubah. Nah, kita login. Nah, kita tadi kan mau nyoba si Budi Hartono ya. Kita paste terlebih dahulu. Gunakan pas student 123. Karena di sini semua mahasiswa saya samakan passwordnya jadi student 123. Kita login. Nah, karena email tidak terdaftar, maka tampilannya seperti ini. Nah, misalkan tadi kita tambahkan tadi di si Jenar at universitas.ac.id menggunakan password admin 123. Nah, kita tunggu. Nah, bisa ya. Ini ada Jenar. Selanjutnya kita login, coba. Nah, kita nama emailnya tadi admin sistem. Kita cek passwordnya apakah valid atau tidak. 12. Nah, bisa ya. Harus. Nah, sudah bisa. Tampilannya seperti awal tadi. Kurang lebih seperti itu. I just had to let you know you're